semua. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Di dalam ukuran pemusatan data nanti ada 3 macam istilah yang harus kita ketahui, yaitu kita akan sama-sama belajar tentang min atau rata-rata, yang kedua belajar tentang nilai modus, dan yang ketiga adalah nilai median. Oke. Ya, yang pertama, min atau rata-rata. Kita langsung ke masuk data yang berkelompok. Rata-rata hitung suatu data dapat ditentukan dengan 3 cara. Cara yang paling sering kita gunakan adalah kita gunakan cara dengan menggunakan rumus ini, yaitu X bar, ini nilainya X bar, sama dengan sigma atau jumlah nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah kelas dibagi dengan banyak frekuensinya. Oke, untuk lebih memahami ke contoh soal. Ini soalnya. Saya gunakan tabel distribusi frekuensi tentang berat badan 20 siswa. Jadi ini adalah berat badan 20 siswa mulai diukur dari nilai 40 sampai 44, frekuensinya 3. Kelas pertama sampai kelas kelima 60 sampai 64 ada 3. Kita tentukan nilai minnya. Oke, sesuai dengan rumus untuk menentukan nilai min, yang diperlukan di sini adalah nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Jadi tiap-tiap kelas nanti harus kita cari nilai tengahnya. Oke, nilai tengah dibatasi atau dilambangkan dengan XI. Berarti yang pertama, tengah-tengahnya 40 sampai 44 adalah 42, ini tengahnya. Oke, sampai lakukan di kelas terakhir, yaitu nilai 60 sampai 64, nilai tengahnya adalah 62. Oke, nilai tengahnya dari kelas pertama sampai kelas terakhir sudah ketemu, tinggal kita kalikan. 3 dikali 42 menghasilkan 126. Ini kita jumlah semuanya, mulai kelas pertama sampai kelas terakhir, sehingga nanti sigmanya itu bisa kita jumlahkan di sini. Oh, ternyata sigma dari frekuensi kalikan tengah kelas ketemu 1025. Maka dengan mudah kita dapat mencari nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus ini. Sigma Fi dikali Xi tadi ketemu 1025, dimasukkan di sini. Dibagi dengan banyak data. Banyak datanya kan ini jumlah frekuensinya, yaitu 20. Maka menghasilkan 51,525. Jadi dapat disimpulkan rata-rata berat badan siswa adalah 51,25 kg. Oke, itu untuk min. Jadi yang diperlukan di min itu adalah selain 2 kolom berat badan dan frekuensi, Anda perlu mencari nilai tengah kelas. Kemudian kalau sudah, kalikan frekuensi dengan tengah kelas, ditambahkan semua, maka ketemu nilainya. Modus data berkelompok. Modus data berkelompok itu, ingat, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Maka untuk modus pada data berkelompok itu dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ini, modus sama dengan L. L di sini adalah tepi bawah kelas modus. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita cari dulu di mana kelas modus. Setelah itu kita dapat menemukan ini, tepi bawah kelas modus. Kemudian ada D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nanti letakkan di sini. Oke, D1 juga di sini nanti ya. Lalu ada D2. D2 adalah frekuensi kelas modus dengan sesudah. Ini letakkan di sini nanti. Terakhir adalah panjang kelas. Nanti kita tentukan dari panjang kelas yang dipakai tadi. Oke. Cek di contoh soal. Oke, ini adalah soalnya. Ada tabel distribusi frekuensi. Kelas pertama 20 sampai 24. Frekuensinya adalah 7. Kelas kedua dan seterusnya nanti bisa Anda lihat sampai kelas terakhir, yaitu 40 sampai 44. Frekuensinya adalah 5. Tentukan nilai modusnya.
Oke, kita jawab dulu. Sesuai dengan definisi, yang dimaksud dengan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi kita lihat kelasnya di mana yang frekuensinya yang paling tinggi, yaitu di kelas kedua ini kan. Maka kelas kedua ini jadikan sebagai kelasnya modus. Ini anggap kelasnya modus. Oke, maka di kelas kedua nanti kita dapat mencari nilai apa tadi? Tepi bawah. Tepi bawah ini kita pakai. Oh, tepi bawah adalah 25 dikurangi 0,5. Jadi tepi bawahnya ketemu 24,5. Kemudian D1. D1 adalah frekuensi kelasnya modus dikurangi sebelumnya. Sebelumnya kan 7. Berarti D1 ketemu ini. 11 kurangi 7 hasilnya adalah 4. D2. D2 tadi adalah frekuensi kelas modus dikurangi sudahnya kan 10. Berarti 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Terus panjang kelas. Panjang kelasnya itu macam-macam itunya nanti caranya. Bisa Anda tulis atau bisa Anda hitung secara manual. Ini kan 25 sampai 29. Berarti untuk menghitungnya 25, 26, 27, 28, 29. Panjangnya ketemu 5. Bisa seperti itu atau bisa kita kurangi 29 dikurangi 25. Hasilnya adalah 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Terserah, banyak versi. Bisa 25 dikurangi 20. Hasilnya ketemu 5. Sama saja. Nanti kalau sudah ketemu unsur-unsur ini tinggal kita masukkan ke rumus modus tadi. Adalah L tadi tepi bawah. Dimasukkan tepi bawahnya. Ini kan. Tepi bawahnya ketemu 24,5. Ditambah D1. D1-nya ketemu 4 per D1 tambah D2. D1-nya 4, D2-nya 1. Dikalikan dengan panjang kelasnya adalah 5. Oke, Anda hitung 24,5 otomatis langsung turun. Terus ini 4 dibagi 4 tambah 1 kan ketemu 5. Ini kan ketemu 5. Paling gampang 5-nya itu nanti karena dia pembagian dapat dicoret dengan 5 yang perkalian ini. Ini saya coret. Sehingga tinggal 4. Dari sini tinggal kita hitung 24,5 ditambah 4 hasilnya 28,5. Jadi nilai modus dari data tersebut adalah 28,5. Oke, mudah bukan? Saya harap nanti Anda benar-benar memahami untuk ini. Selanjutnya adalah nilai median. Median itu adalah nilai tengah kelas. Sekali lagi, median adalah nilai tengah kelas. Jadi yang perlu kita cari untuk mencari kelas median itu adalah ini caranya, banyak data dibagi 2. Ini untuk mencari kelasnya. Oke, kalau sudah ketemu kelasnya, kita masukkan unsur-unsur untuk mencari median nilainya. Median sama dengan L. L di sini adalah tepi bawah kelas. Ditambah setengah kali N atau N dibagi 2 sama saja. Dikurangi frekuensi kumulatif kelasnya median. Dibagi frekuensi mediannya. Bedakan frekuensi kumulatif dengan frekuensi median, ya. Baru dikalikan dengan panjang kelas. Lebih memahami, kita ke contoh soal. Oke, ini contoh soalnya. Sengaja saya berikan contoh soal yang berbentuk histogram biar tidak tabel saja. Oke, lanjut. Dari contoh soal yang perlu Anda kuasai, dari contoh soal ini diketahui banyak datanya itu 50. 50 dari mana? Ini nanti Anda hubungkan ya. Jumlah totalnya adalah 50. Berarti kita cari kelasnya dulu dengan cara mencari ini. Setengah dikali N. Setengahnya 50 adalah 25. Kita cari data ke 25 di mana? Oh, ternyata data ke 25 itu berada di interval 32 sampai 36. Maka jadikan ini sebagai kelasnya median. Ini sebagai kelasnya median. Oke. Kalau sudah ketemu kelasnya median, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah
32 dikurangi 0,5, ini di bawahnya. Frekuensi kumulatif berarti ini saya main jumlah. Ini jumlahnya kan 5 ya. Ini 5 ditambah 7, ini 7, ini 10. Oke, jadi ini misalnya ketemu nilai seperti itu. 5 tambah 7 tambah 10, maka ketemu 22. Ini tidak diikutkan loh ya, sebelum kelasnya. Frekuensi kelasnya median. Oh, ternyata ini nilainya adalah 12. Maka ini sebagai frekuensi kelasnya median. Panjang kelasnya ya sama. Bisa seperti ini. 32 dikurangi 27, ketemu berapa nilainya? 9, panjang kelasnya 9. Kalau sudah, Anda tinggal memasukkan ke dalam rumus yang ada di situ ya. L-nya tadi ketemu 31,5. Setengah N-nya itu sama dengan 25. Frekuensi kumulatif sebelum kelasnya 22. Dibagi frekuensi kelas median adalah 12. Panjangnya adalah 5. Kalau sudah, tinggal Anda lakukan perhitungan. Ini turun. Oke. 25 dikurangi 22 ketemu 3. 3 per 12 ini ketemu, bisa dikalikan kan ya. 3 kali 5 ketemu 15. 15 per 12 itu sama dengan 1,25. Tinggal Anda tambahkan 31,5 ditambah 1,5 menghasilkan 32,75. Jadi nilai median data di atas adalah 32,75. Oke. Ya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih.